Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safa Kamila Ramadhani Ate dari kelas A Bimbingan dan Konseling tahun 2022 dengan NIM 22040450131. Tugas ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah psikologi konseling. Adapun yang akan saya paparkan pada kesempatan kali ini yaitu tentang tes melengkapi kalimat. Nah, baik teman-teman sekalian, tes melengkapi kalimat adalah alat dalam psikologi konseling untuk memahami perasaan, pikiran dan juga sikap individu. Nah, kemudian tes ini sangat sederhana. Sederhana dan juga sangat efektif dalam menggali aspek-aspek yang mungkin sulit digunakan atau sulit diungkapkan oleh klien secara langsung, karena memerlukan respon spontan. Tes ini sering mengungkap emosi dan pikiran alam bawah sadar yang tidak muncul dalam percakapan biasa, sehingga hal ini membantu konselor memahami klien dengan lebih mendalam. Nah, selanjutnya itu ada tujuannya. Nah, adapun tujuan dari tes melengkapi kalimat ini adalah dalam psikologi konseling itu untuk mengukur pemahaman, kemudian interpretasi dan kemampuan berpikir kritis individu. Nah, mengenai konsep-konsep psikologis, tes ini juga membantu konselor menilai sejauh mana klien atau peserta tes memahami topik tertentu. Nah, juga selain memahami topik tertentu, juga mengidentifikasi pola pikir serta mengevaluasi kemampuan mereka dalam menyusun dan mengekspresikan ide secara jelas dan terstruktur. Nah, hasil dari tes ini dapat memberikan wawasan yang berguna bagi konselor dalam merancang strategi intervensi yang lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan individu. Selanjutnya, bagaimana sih cara kerja tes melengkapi kalimat ini? Nah, cara kerja tes melengkapi kalimat dalam psikologi konseling bekerja dengan cara memberikan sejumlah kalimat yang belum lengkap kepada klien. Nah, klien ini diminta untuk mengisi bagian-bagian yang belum lengkap atau bagian-bagian yang kosong pada kalimat tersebut dengan kata atau frasa yang dianggap tepat. Nah, konselor kemudian menganalisis jawaban yang diberikan untuk memahami pemikiran, perasaan, dan sikap klien. Nah, dari analisis ini, konselor dapat mengidentifikasi pola atau tema umum dalam jawaban klien yang memberikan wawasan tentang kondisi psikologis klien. Nah, hasil tes ini kemudian juga digunakan untuk mengarahkan sesi konseling berikutnya, membantu dalam diagnosis
dan merancang intervensi yang sesuai dengan kebutuhan klien. Nah, selanjutnya adalah ada beberapa contohnya, yaitu contoh kalimat dalam tes melengkapi kalimat biasanya mendorong orang untuk mengungkapkan perasaan dan pemikirannya. Contoh, misalnya, saya merasa bahagia ketika titik-titik. Nah, membantu orang menceritakan apa yang membuat mereka bahagia. Nah, kemudian juga saya merasa, contoh lain adalah saya merasa takut titik-titik. Nah, kemudian hal ini membantu orang menjelaskan situasi yang membuat mereka takut. Nah, contoh lain juga adalah saya merasa paling percaya diri ketika, kemudian hal ini membantu orang menggambarkan kapan mereka merasa yakin pada diri sendiri. Nah, selanjutnya adalah saya merasa marah ketika, membantu kalimat ini membantu orang mengungkapkan situasi yang membuat mereka marah. Nah, terus selanjutnya contoh lain ada juga, saya berharap suatu hari nanti saya bisa titik-titik. Nah, jadi kalimat ini membantu orang untuk menyatakan harapan atau impian mereka. Nah, selanjutnya ada saya merasa tertekan ketika. Nah, kalimat ini membantu orang menjelaskan apa yang membuat mereka stres dan tertekan. Kalimat-kalimat ini yang sudah saya sebutkan tadi itu memudahkan orang untuk berbagi perasaan dan pemikiran mereka secara lebih mendalam. Nah, apa sih keunggulan dan kelemahan tes melengkapi kalimat ini? Nah, keunggulan tes melengkapi kalimat dalam psikologi konseling adalah kemampuannya untuk menggali pemahaman mendalam tentang pola pikir dan perasaan seseorang. Tes ini dapat membantu konselor memahami bagaimana klien mengorganisir pikiran, menyusun kata-kata secara tepat. Namun, kelemahannya juga adalah tergantung pada kemampuan klien untuk mengekspresikan diri dengan baik dalam menyelesaikan kalimat yang diberikan, serta adanya kemungkinan bahwa jawaban klien dapat dipengaruhi oleh faktor lain seperti suasana hati atau keinginan untuk memberikan jawaban yang dianggap benar. Nah, baik, mungkin itu tadi yang bisa saya jelaskan terkait tes melengkapi kalimat. Jadi, tes melengkapi kalimat ini juga memiliki keunggulan dan kelemahan. Keunggulannya kita bisa menggali pemahaman tentang klien, tapi kelemahannya bisa jadi jawaban klien itu tidak sesuai dengan apa yang betul-betul mereka rasakan. Juga hal ini bisa dibilang tes yang sangat sederhana bisa digunakan seperti itu. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.